balik lagi bersama Gloria Angelin. Kami belum ganti baju, sudah 1 bulan. Lupa bawa baju. Ini part kedua, kebudayaan bekerja di Indonesia dan di Amerika dengan teman saya, Alicia. Alicia, di Indonesia dulu waktu gue kerja, HRD itu teman baik bos. Jadi kalau gue berantem sama bos, gue ngadu ke HRD, hati-hati lu ngomong. Soalnya bos bisa tahu, karena mereka kong-kali-kong gitu. Jadi karena HRD yang nge-hire ya bosnya sih bos. Iya, gitu. iya, Kalau iya. di sini gimana tempat lo? Di sini sih gue personally belum pernah punya masalah sama bos atau sama company kan ya. Cuma HRD itu human resource itu lebih kayak buat independent department. Jadi gue bisa orang ketiga. Jadi gue bisa ngadu tentang coworker gue. Gue bisa ngadu tentang apapun deh yang gue rasakan tentang company itu ke HRD dan bos gue juga. Jadi mereka tuh lebih ke orang yang ketiga ya, yang di tengah-tengah untuk mediasi kita, mediator. Untuk mediasi, ya. Seingat gue dulu ya, kalau berantem tadi gue udah mention ya, HRD gue kasih tahu, terus bosnya jadi kong-kali-kong sama dia. Dan mereka juga pakai seragam perusahaan gitu kan. Jadi gue kayak nggak ada tempat untuk mengadu gitu, dan gue jadi malah bungkam gitu. Sedangkan HRD di sini di tempat gue kerja sekarang, HRD itu bener-bener third party. Dan mereka pegang perusahaan, nggak cuma pegang perusahaan gue, ada 3 perusahaan lain yang dia pegang. Dan itu cuma 1 orang. Di Indonesia ya, HRD satu perusahaan bisa 5-10 orang. Di hire-nya yang cantik-cantik, kinyis-kinyis, yang masih muda, yang iya pak, begitu. Itu setahu gue, karena itu kan tempat-tempat kerja gue dulu. Gue nggak tahu tempat kerjanya orang lain kayak mungkin apa. Mungkin beda, mungkin sama. Ya kan? Itu pengalaman gue ceritanya gitu. Di sini nggak boleh banget lah ya. Enggak sih, enggak. Lu bener-bener dilindungi kalau misalnya lu ribut sama bos. Iya. Lalu hubungan dengan orang kantor, misalnya lu nikah sama orang kantor, itu rahasia apa tabu? Apa lu harus pindah kerja? Itu kita harus bilang sama HR ya. Jadi kalau misalnya lu udah pacaran pun, gak usah lu kawin, lu pacaran, lu ada relationship sama coworker lu, bos lu, atau anak buah lu, atau siapapun di satu company, depending on berapa, nggak peduli itu company gede atau kecil, lu harus lapor ke HRD gitu. Jadi kayak, gue punya relationship sama orang ini di departemen ini. Alasannya kenapa? Itu supaya nggak ada apa namanya ya, clash atau nggak ada kayak apa sih namanya? Sandiwara. Iya kayak apa sih namanya favoritism. Jadi gue nggak bisa, misalnya gue jadi bos, gue naksir sama cowok yang anak buah gue, bakal kasih dia favoritism tuh nggak boleh. Tapi hati-hati lo dengan anak buah, lu sebagai bos lu kayaknya nggak boleh sembarangan itu namanya patron, iya ada istilahnya juga tuh. Dan sebenarnya nggak perlu pindah perusahaan ya, karena gue sendiri punya teman semeja yang suaminya juga kerja di perusahaan yang sama. Tapi beda departemen atau beda, iya. Dan itu nggak masalah. Tapi di Indonesia nih biasanya punya suami di rumah dan suami di kantor agak beda. Suami di istri di rumah, istri di kantor agak beda. Hal-hal kayak gitu ya menurut. Maksudnya gimana tuh, Glo? Coba dijelasin. Selingkuhan. Oh gitu, ngerti. Gue bener-bener innocent banget ya. Selingkuhan, jadi suami lo di rumah Rigo, suami lo di kantor somebody else. Oh iya. Di perusahaan di sini menurut gue HRD tuh sangat menghindari hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati loh. Hati-hati banget tentang perselingkuhan di kantor. Itu juga menurut gue sih jarang ya, gue jarang tahu. Ada nggak sih teman-teman? Enggak sih, gue udah selama ini kenalan banyak orang, nggak pernah, hampir nggak pernah dengar malahan orang selingkuh. Gue juga nggak ada. Gue selama ini kerja di kantor nggak pernah ada istri rumah istri kantor, suami rumah suami kantor gitu, gue nggak pernah. Tapi di Indonesia dulu banyak banget loh. Serem juga ya. Mafia yang tersinggung ya, jujur aja. Mungkin kalau mau cari selingkuhan jangan di kantor, cari di tempat lain aja. Soalnya di sini bisa nanti bisa dituntut di sini. Hati-hati lu bisa punya pasangan boleh, tapi selingkuhan sebaiknya jangan. Iya, betul. Tapi hubungan pernikahan nggak tabu ya, nggak kayak di Indonesia harus berpisah begitu, nggak. Banyak anak baru versus senioritas. Ada rasa insecure nggak di kerja di kantor di sini? Sebagai anak baru gitu, misalnya saya baru masuk. Lu kan hitungannya masih muda ya. Meskipun kita 30-an di Indonesia dianggapnya agak tua, tapi di sini masih hitungannya muda. Enggak, kayak gue aja baru dapat kerja yang baru ini kayak setahun setengah yang lalu. Jadi gue tuh termasuk yang paling bayi di departemen finance departemen gue gitu. Jadi kayak padahal ada orang lain yang lebih muda daripada gue. Jadi enggak sih, mereka treat gue nothing different. Itu enggak
nothing about age, nggak ada hubungan sama umur. Jadi mereka pas gue masuk dia train gue, again, menurut gue itu based dengan gue punya kemampuan kerja. Jadi gue punya knowledge tentang kerjaannya, gue bisa di training, nggak ada hubungan tentang gue masih muda, apa gue udah tua atau gimana. It's about like gue punya performance di kantor. Gitu. Dan kebetulan kalau emang lo ternyata masih belum pantas untuk bekerja di situ, mulailah dari perusahaan yang bawah-bawah gitu. Banyak orang tuh di sini lebih menghargai coworker, lebih kayak mensupport ya dibanding menjatuhkan. Justru kita naikin kita punya coworker karena at least di company gue yang sekarang, di tim gue, our success itu like your success is our success. Itu bukan cuma si A sukses, yang lain tuh gagal. Enggak, kalau satu orang dari departemen accounting itu find a problem and fix it, berarti kita semua tuh untung. Maksudnya enggak cuma satu orang doang gitu. Gue masih inget nih ya, dulu waktu gue pernah kerja sama seorang, oh situ kerja ya sama Gloria, selamat ya, selamat kerja keras gitu. Kalau di sini malah dihargai banget. Di sini mungkin kita nggak bisa bilang di sini ya, mungkin di sini semua berbeda. Cuma untuk personally gue punya experience. At least perusahaan gue nggak gitu. Iya, nggak di perusahaan gue juga lebih kayak mensupport. Tapi kalau kita perempuan sama perempuan, kayak kita harus lebih bukan gimana, lebih kayak mensupport kayak girls power, like it is more like okay successful, yay, okay yay, Gloria successful. Nggak lebih kayak oh my god Gloria again and again. Kita nggak gitu ya, lebih kayak wow she's good, like lu kalau mau saingan sama gue silahkan ya, gimana gitu ya. Coba-coba share lebih kayak pengen tahu, pengen belajar gitu dibanding kayak wow why her again gitu. Ngomong-ngomong soal girls power, women supporting women, di Indonesia menurut gue agak shy ya, agak kurang nyaman kalau lihat strong women. Sedangkan gue lihat rekan-rekan kerja gue banyak yang lebih stronger dari gue gitu ya. Banyak yang lebih kalau ngomong, kalau misalnya bos ngomong apa, enggak ini gue begini. Dan di Indonesia gue udah dianggap mengintimidasi. Dulu banyak banget yang Gloria lu kalau jadi cewek jangan kayak gitu dong, ngomongnya agak gue udah temper down a little bit. Tapi masih ada orang yang merasa terintimidasi. Gimana kalau lu di sini? Oke, gue punya bos itu di sini semua cewek. Bener dari awal gue graduate sekolah sampai sekarang bos gue semua cewek. Dari orang bule ke orang Meksiko ke orang Batak ke orang bule lagi. Jadi semua tuh perempuan dan mereka tuh semua strong woman menurut gue ya. Maksudnya mereka sebagai jadi pedoman gue, kayak mereka tinggi jabatannya dan mereka bisa run the room kayak. Gue tuh learn from them and they want to teach me too. Jadi mereka nggak lihat gue sebagai kompetisi. Mereka lihat gue sebagai oh Alicia tuh gue mau mentorin. Jadi mereka tuh happy kayak showing me the rope. Kayak oke, Alicia lu nggak pernah ke event ini, ikut gue. Gue ajarin, terus dia dikenal-kenalin. Jadi kayak itu justru menurut gue lebih di empowering women help women. Mentor itu baru sesuatu budaya yang gue belajar di sini loh. Kayaknya semua orang butuh punya mentor. Di Indonesia gue nggak tahu sama sekali kalau lu bisa punya mentor gitu. Di sini tuh sangat ini penting dan banyak kan tuh bos-bos gue at least mendukung banget. Kayak justru mereka tuh bangga kalau gue tuh sukses, ngerti gak? Dan lebih kayak lebih kayak kompetisi, kayak gue bilang lebih kayak kalau lu sukses berarti gue tuh jadi mentor. I'm good mentor. Lu dapat kredit juga kalau sebagai mentor. Jadi kayak gue tuh enak aja ngobrol sama mereka, nanya-nanya. Mereka juga share mereka punya knowledge ke gue karena mereka mungkin udah 20 tahun di dunia ini, di dunia accountant apa enggak gitu loh. Ngomong-ngomong soal mentor, tadi lu kan udah mention setara ya. Gimana kasta nih ngomongin gitu ya. Dulu gue ingat kalau gue jalan-jalan sama keluarga, ada keluarga gue atau teman gitu ya, kalau misalnya kita ke restoran, nggak suka sama si masakannya atau apa pelayanannya kurang bagus. Mbak kamu gimana sih kok gitu kan? Di sini bisa nggak? Di sini bisa, tapi lu jadi Karen di sini nanti. Nanti lu jadi viral, lu masuk TMZ ya, dan lu nggak mau kan? Jadi di sini sih menurut gue, at least orang yang, karena dari kita berdua aja, kita pernah kerja di bawah, kita pernah kerja di restoran, pernah kerja di kasir, pernah kerja ngelapin meja kotor, pernah kerja semuanya deh. Jadi kita tuh punya sesuatu yang bisa kita banggakan. Kita tahu mereka itu doing the work, like itu tuh kerjanya susah, itu kerja capek gitu. Jadi harus di appreciate. Jadi kita aja, gue, teman-teman gue, saudara gue, keluarga gue, nggak semuanya tuh kerja di kantor. Jadi teman-teman gue ada yang kerja di restoran juga masih, ada yang kerja di fast food, ada yang kerja jadi skill labor. Itu tuh nggak di mata kita, terus di sini yang di Amerika ya mostly itu
kita tuh semua sama. Temenan, gue nggak nanya, misalnya gue kenal sama lo, lo kerja apa? Oh lu cuma ini doang, kayak lo nggak setara sama gue deh. Kayaknya itu nggak mungkin. Kita tuh nggak pernah nanya lo kerja apa, gaji lu berapa tuh nggak pertanyaan. Kita selalu, ih lu keren banget, lu strong woman banget ya, lu bisa kerja kayak begitu, kuat lu ya berdiri 8 jam misalnya begitu. Gitu. Terus gue ingat nih ya dulu waktu gue kerja di grocery store, kadang ada om-om ganjen gitu, suka ngasih nomor telepon. Kalau gue bahasa tubuhnya udah nggak mau, begitu terus dia langsung tarik lagi, langsung dibuang sama dia. Marah? Enggak, ditarik dibuang. Soalnya dia takut gue laporin sama manajernya, store manager. Karena dia bisa di kick out tuh dari swalayan. Kayak agak-agak pelecehan, kayak kurang, nggak appropriate lah. Nggak appropriate. Ya. Kayak gitu tuh, jadi kasta-kastaan ya. Kita benar-benar meskipun entry level job, kita benar-benar kayak dilindungi gitu. Iya. Ada peraturannya, ada law-nya, ada undang-undangnya gitu loh, kayak misalnya datang ke restoran atau kemana kita nggak boleh kayak you're hot girl, itu tuh nggak boleh gitu. Maksudnya mungkin boleh, cuma lo masuk nanti kalau cewek itu nggak suka lo bisa lapor ke polisi kayak pelecehan seksual namanya ya, pelecehan seksual gitu. Itu kayak gue dulu sempat kerja nih di restoran, ada om, dek kamu cantik duduk sini di pangkuan om kamu bisa masuk penjara om besok om ya nggak bisa. Jadi makasih om. Banyak banget ada undang-undang semuanya gitu. Jadi banyak orang mungkin nggak tahu atau tahu, tapi kalau misalnya pas ketemu om yang gatel dan kita ngerti, kita bisa bilang that's not right. Iya. Satu lagi nih, THR di Indonesia dulu gue selalu dapat gaji 13, gaji 14. Jadi abis Desember dapat gaji lagi gitu ya? Iya, misalnya Lebaran terus tuh gaji 13, terus akhir tahun berarti gue dapat gaji 14. Oh enak banget, di sini enggak, di sini sama sekali enggak. Jadi bonus itu enggak wajib. Ya. Bonus itu tergantung company kita punya dia punya kemauan aja. Kadang-kadang kalau misalnya company-nya lagi bagus tahun ini dikasih bonus, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bonusnya itu bisa bulan itu bisa berbeda-beda jadinya. Jadi enggak selalu bonus itu enggak kewajiban, tapi naik gaji itu kewajiban. Ya. Setahun sekali. Setahun sekali naik gaji. Sama company gue juga, karena sebenarnya dengan gaji sekian aja kan tadi kita sudah mention di vlog yang sebelumnya, kalau kita tuh udah bisa mampu beli ini itu, hidup sudah tercukupi. Jadi kita sebenarnya nggak butuh banget gaji 13, 14. Tapi kalau dikasih gaji 13, 14 juga gue mau. Nggak nolak. Please gitu ya. Ini Alicia ada tambahan nggak nih tentang perbedaan kebudayaan kerja di Indonesia dan Amerika? Apa ya, jadi kalau menurut saya kayak yang tadi bilangnya kayak di Amerika tuh lebih enak kerja karena orang tuh appreciate kayak labor job itu yang perbedaan banget itu antara Indonesia dan Amerika. Labor work kayak misalnya lu tukang-tukang di Indonesia, lu tukang-tukang yang bangun rumah atau apa construction, sama di situ tuh beda banget. Di situ tuh lu kaya, lu bisa betul. Lu bisa punya truk yang harganya 150.000, lu bisa punya itu. Cuma Indonesia tukang bangunan bisa dapat apa? Iya. Itu contohnya. Jadi menurut gue itu di Amerika itu jasa dan labor, maksudnya pekerjaan pakai jasa lu itu dihargai sekali. Ya, benar. Di Indonesia itu tidak. Gitu. Iya, kayak construction worker. Kalau di Indonesia kan kayak bener-bener hidupnya miskin gitu ya. Iya. Kalau di sini enggak. Lu bisa beli mobil, jangan khawatir. Bisa punya Tesla. Lu bisa makan enak gitu. Iya, gitu. Iya. Itu sih bedanya. Jadi lebih di-appreciate. Makasih banget nih ya udah ngobrol-ngobrol. Iya. Udah ngasih pencerahan kepada teman-teman aku yang nonton di sini. Jangan lupa nontonin lagi, subscribe biar dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. For the next one, sama-sama Gloria. Happy to be here. Bye.